Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, para pecinta ilmu. Selamat datang di dosen HYP Channel. Kali ini kita akan membahas biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta dengan nama asli Raden Masuwardi Surya Ningrat. Pada tahun 1922, beliau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Alasan beliau mengganti namanya tanpa gelar keraton agar lebih dekat dengan rakyat. Ki Hajar Dewantara merupakan anak dari pasangan Pangeran Suryaningrat dan Raden Ayu Sandiah, cucu dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam III. Ki Hajar Dewantara mempunyai seorang istri bernama Raden Ajeng Sutartina. Beliau pertama kali bersekolah di ELS, yang merupakan sekolah dasar untuk anak-anak Eropa atau Belanda dan juga kaum bangsawan. Beliau melanjutkan pendidikan di Stovia, yaitu sekolah yang dibuat untuk pendidikan dokter pribumi di kota Batavia pada masa kolonial Hindia Belanda. Sekolah Stovia saat ini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Meskipun sekolah di Stovia, beliau tidak tamat dari sekolah tersebut, sebab beliau menderita sakit pada saat itu. Karir Ki Hajar Dewantara. Beliau pernah menjadi seorang penulis dan wartawan, dan beliau pernah bekerja di berbagai surat kabar seperti Midden Java, Sedio Tomo, The Express, Utusan Hindia, Pusara, dan Kaum Muda Cahaya Timur. Beliau termasuk penulis handal pada masanya. Tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Tulisan tersebut menyulut kemarahan pemerintah Hindia Belanda kala itu, yang mengakibatkan Ki Hajar Dewantara ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka, di mana pengasingan tersebut atas permintaannya sendiri. Pengasingan itu mendapat protes dari teman-teman di organisasinya, yaitu Douws Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, dan ketiganya diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke Belanda. Kini ketiganya dikenal sebagai Tiga Serangkai. Dalam pengasingan di Belanda, Suwardi aktif dalam organisasi pelajar Indonesia atau Perhimpunan Hindia. Disinilah kemudian beliau merintis cita-citanya untuk memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh suatu ijazah pendidikan bergengsi, yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini, beliau terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan Hindia Santiniketan oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasari dalam pengembangan sistem pendidikannya sendiri. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Kemudian beliau bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep pengajar bagi sekolah yang beliau dirikan pada tanggal 3 Juli 1922, yaitu Perguruan Nasional Taman Siswa.
Saat beliau genap berusia 40 tahun menurut perhitungan penanggalan Jawa, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tak lagi menggunakan gelar bangsawan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya beliau dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Semboyan itu adalah Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Pengabdian pada masa Indonesia Merdeka. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan dari Universitas tertua Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada, atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum. Beliau dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, dan hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959, 28 November 1959. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959, menghembuskan nafas terakhir di usia 69 tahun dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.